وبقية الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع الملائكة المقربين وساداتنا صوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jemaah, alhamdulillah, sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita bab Tsani Asyara bab 12 hadis nomor berapa? 6. Bab 12 menerangkan tentang keutamaan menggunakan imamah. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ana 'alaina bi barakatihi wa asrabihi wa karamatihi ridha'ini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani utawi rakaat bi imamatin kelawan gawe imamah iku khairun luwih bagus min sab'ina rakaatan katimbang saking 70 rakaat bila imamatin kelawan tanpa nganggo imamah. Hadis ini berarti untuk orang laki-laki babe imamah melakukan sholat dengan menggunakan imamah 2 rakaat itu lebih utama daripada 70 rakaat. Berarti sak rakaatnya padha karo lebih baik daripada 35 rakaat. Karena jangan nanti boten sembahyang 70 rakaat. Wis jelas gak tahu ngoten iki. Ini keutamaan menggunakan imamah. Kalau pakai rida bagaimana, Pak? Rida itu dipakai di pundak. Kalau imamah dipakai di kepala. Karena tinggi. Apakah sama? Sama. Jadi menggunakan rida itu sama dengan menggunakan imamah. Jadi ini keutamaannya. Ini keutamaan. Jadi modelnya apa? Kain disambil modal wis. Perbedaannya lebih banyak daripada 70 rakaat. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini keutamaan menggunakan imamah. Qala ba'du yang bagi ayakun ulama wa talibal ilmi fi zamanina hadza ahsana syiatan wa a'dama imamatan wa awsa'a akraman minal juhala ay yakun al-ilma qawiyan 'azima. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Sudah sepatutnya bagi para ulama dan bagi para pencari ilmu fi zamanina hadza di zaman kami, zamannya Imam Abu Hanifah, jadi abad kedua Hijriah, abad kedua menjelang abad ketiga Hijriah. Itu ahsan siapan menggunakan pakaian yang bagus, wa a'dama imamatan menggunakan imamah yang besar.
Wa ausa'at akmaman, dan menggunakan baju dengan lengan baju yang lebar. Lengan bajunya lebar. Minal juhala, dibandingkan orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti agama. Ayyakunal ilma qawiyan 'azima, agar sekiranya ilmu itu mempunyai kedudukan, menjadi terhormat. Logikanya begini. Nek ana wong alim klambine iki lusuh kotor, maka kealimannya itu tidak dihormati oleh orang. Maksudnya seperti itu. Jadi pada zaman Imam Abu Hanifah itu sudah sepantasnya bagi para ulama dan para pencari ilmu, para pecinta ilmu, mereka menggunakan pakaian yang bagus untuk menghormati agamanya, menghormati ilmu, menghormati ilmu. Ini sejalan dengan keterangan kami kemarin nih. Jadi qala al-Manawi li anna sholata hadratal mulki wa dukhulu ila hadratil mulki bi ghairi tajammul khilaful adab. Ibadah itu menghadap kepada Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lah ketika seseorang itu menghadap hadratal mulki kepada Allah bighairi tajammul, tanpa berhias diri, memperindah diri, itu disebut khilaful adab, nulayani adab. Orang duwe tata krama. Padahal agama itu, inti dari beragama itu adalah etika. Maka tajamul itu berhias. Ya maksudnya gak terus wong lanang kuburan pengesan dan begitu. Menggunakan baju yang bagus. Khusus untuk ibadah. Khusus untuk ibadah. Ini konsep beragama itu seperti itu. Jadi berbeda, kajian sudut perspektifnya berbeda. Sudut pandangnya bukan fikih, sudut pandangnya akhlak. Lah agama ini, esensi agama itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu urusannya akhlak, bukan sholat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi akhlak. Bila mana akhlak yang kena, maka ibadahnya, sholatnya, puasanya, baca Quran pasti beres, pasti, karena berakhlak. Sudah. Maka begitu seseorang melakukan ibadah disertai dengan akhlak yang baik, lipatan pahalanya menjadi luar biasa. Karena orang ini bisa menghormati dirinya, bisa menghormati ilmunya, maka pasti dia menghormati Allah. Sering kalau memberikan contoh, kira-kira kelambine jenengan sing digawe sholat karo sing digawe resepsi larang pundi. Lha padahal sing ngaweh rezeki niku Gusti Allah gitu. Harusnya kita malu kan gitu kan. Lah rezeki iso Gusti Allah, digawe ngadep Gusti Allah, kita tidak menggunakan yang terbaik yang kita miliki, kan begitu kan. Nah, ini jadi pola pikirnya harus seperti itu, sehingga beragama itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah, tidak hanya itu, Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah. Beragama itu tidak hanya begitu. Jadi beragama itu adalah yang bagi semestinya, kalau sudah kena semestinya itu melebihi wajib. Kata semestinya itu melebihi wajib. Kalau paling contoh, menungso urip itu wajib ambekan, napa sudah semestinya ambekan. Nah, kan pun gampang ini. Kalau wajib ambekan, kalau jangan tidak mikir ambekan, gitu. Nah, jadi artinya ibadah itu hendaknya seperti kita bernafas. Jadi sudah semestinya, karena kita hidup, kita sudah semestinya ibadah. Jadi berakhlak itu seperti itu harus. Panjenengan ganda wong tua ini jenengan ini kok tidak jenengi Bambang. Terus
terus jenengan iki kan jenenge bapak. Iki contoh wae contoh. Anaknya nyeluk jenenge bapake. Bang, kira-kira bapak itu ya? Anak orang di toto kromo kan lo tadi. Walaupun itu benar, dari perspektif fikih itu benar. Lebanyan jenenge bambang. Nggak tak toto malah ngamuk kan gitu kan? Tapi khilaful ada, nulayani tidak pernah. Kalau jenengan kok, nek zaman nalitan kok cilian, nek wong tuwa lungguh ning ruang tamu, liwat teng ruang tamu gawah. Nalitan kula niku liwat teng ruang tamu itu enggak benar. Amping-amping apa amping-amping. Mencari jalan yang lain. Nonton ini. Itu etika. Padahal ya bapak dewi ya main dewi. Betul kan? Nah ini yang sudah mulai hilang. Jadi beragama itu zaman ini sudah mulai mengarah sebagaimana hadis Rasulullah, akhir zaman itu Islam menjadi banyak sekali, tetapi seperti buih di lautan. Ya tidak ada esensinya, tidak ada nilainya. Karena agama hanya sekedar melakukan aktivitas beragama, tidak memahami maqasidul ibadah, maksud atau tujuan di dalam menghamba. Apa atau belum jenengan itu dikongkon sholat. Kita tidak pernah mempelajari itu, yang penting sholat. Apa atau belum jenengan itu dikongkon sholat, dikongkon poso, dikongkon wiridan, dikongkon zikir. Kita tidak pernah belajar itu. Yang kita belajar itu yang penting baca Quran, penting kan hanya begitu. Nah karena esensi dari beragama itu tidak kita dapatkan, sehingga menjadi kualitas sekarang. Akhirnya, tadi kalau saya nyebut zaman ini zaman minimalis, gelem sholat wis alhamdulillah, Pak. Ngono tok ya kesan. Sehingga tidak ada peningkatan. Dalam urusan beragama itu tidak ada peningkatan. Nah, ini ayolah kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kerabat kita, saudara kita. Kita informasikan bahwa pentingnya tentang ilmu agama. Sudah. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amamu padha nganggo imamah sira kabeh. Wa inna sayatina krasune pira-pira setan iku la ta'ammam ora nganggo imamah. Hadis ini menunjukkan perintah. Ta'amamu gawe imamah. Karena setan tidak menggunakan imamah. Walaupun hadis ini amar itu perintah ini, tetapi tidak menunjukkan wajib. Ya tadi ini orang ngaji orang iso bedani. Aduh Pak, itu perintah Pak. Dianggap apa perintah itu wajib, padahal tidak. Nah ini pentingnya ngaji itu meriku. Panjenengan membaca itu boleh, bahkan harus untuk menambah wawasan. Tapi ngaji itu harus digurukan. Itu yang paling penting. Sehingga bisa membedakan. Contoh hadis ini, panjenengan mau terjemah ini mesti pakailah imamah. Ini seolah-olah wajib. Gitu. Padahal tidak. Nah, jadi memahami agama itu tidak bisa kita berpegang pada satu ayat, satu hadis, tidak bisa. Harus mampu mengkorelasikan dengan ayat yang lain, dengan hadis yang ini yang sulit. Ini yang sulit. Kalau beberapa kali pengajian ini kalau saya takut ngeten, ini lagi rame loh Pak. Saya kebetulan saya tidak mengikuti tentang medsos. Jadi ada seorang mantan menteri berpendapat sambutan tadi bahwa bangun masjid musola itu penting, sholat itu penting. Yang pentingnya api karo wong, ya kalau itu pendapat ya boleh-boleh saja pendapat, gitu. Tapi kalau itu mewakili sosok dirinya sebagai orang Muslim itu jelas salah. Itu jelas salah. Karena tadi kalau orang berpendapat apa ini, dan memang susah zaman sekarang ini, karena apa-apa itu sudah informasi itu berkembang dengan cepat. Ini kalau sering matur hati-hati. Nek panjenengan itu punya keahlian bangun omah,
wis ora usah bahas aku. Galane beli nanti. Sudah, fasalu ala dzikri, serahkan pada ahli. Nek panjenengan iki ahline gawe panganan. Ora usah bahas konstruksi. Engko ketemu nih gawe campuran beton bahane ndok karo gepung kan ngoten ya. Ini logis ya. Logis memang begitu. Makanya urusan agama itu juga sama. Jadi jangan asal berbicara urusan agama. Saya tidak tahu maksudnya menyampaikan itu, mungkin punya tujuan lain. Saya tidak yakin kalau itu memang dari idenya begitu. Saya tidak yakin. Itu pasti punya tujuan lain. Pasti, saya yakin kalau begitu. Jadi jangan keburu menyalahkan. Lah zaman ini resikonya orang berbicara itu mudah didengarkan banyak orang, makanya harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Ini kalau lihat di majelis kula wis aja kakek ngomong. Kuwi tambah akeh ngomongin tambah ketok gobloke. Kan betul ini. Nah, memang orang yang banyak bicara itu akan mudah kepleset. Terus nih. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang pandai mendengarkan. Karena orang yang mendengar itu selalu menyerap, mengolah, mempelajari dan lain sebagainya. Lah orang yang berbicara itu mempunyai kecenderungan ingin menunjukkan. Terus betul. Ingin menunjukkan. Nah, itu diteruskan bisa menjadi riak, ujub dan lain sebagainya. Kan ngoten iki. Jenengan kali kula niku resiko tinggi niku kula boten jenengan. Jenengan niku resiko rendah. Ya apa sesuk dijalan nggon wae. Kata gambarannya seperti itu. Sudah, ta'amamu kita diperintahkan untuk menggunakan imamah. Fa inna syayatina la tata'amam. Sebab setan itu tidak menggunakan. Artinya apa? Ini merupakan pembeda. Jadi kita itu harus beda. Dalam hadis Rasulullah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan kaum. Kalau wong lanang gawe daster fahuwa minhum, maka dia golongan sing kulinane gawe daster. Ngoten nggih. Memang begitu hadis. Ono wong lanang pupuran bengesan gawe anting-anting fahuwa minhum. Demikian pula sebaliknya. Kok ono wong wedok celonoan katokan cekak, rambutnya potong endek, bahwa minhum menyerupai laki-laki. Kita panjenengan gawe aksesoris, gawe kalung, simbole salim mamane. Kula muslim Pak niki lak mek kalung tok. Enggak bisa begitu, tidak bisa. Bahwa minhum kata Rasul. Karena sudah menyerupai. Jadi kita harus punya identitas, maksudnya ini harus punya identitas. Faqala sallallahu alaihi wasallam dawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ajrabira imamah itu simal malaikah, dadi simbole para malaikat. Farsilu moko padha nglembrehake sira ing imamah khalfa durikum ing durine geger. Ini berarti teknis menggunakan imamah. Menggunakan imamah, menggunakan satpam itu ana sing lewat nang durine geger. Nah, tadi dan itu merupakan simbol identitas bagi para malaikat. Kita itu harus punya identitas, harus orang Islam itu tegas punya identitas bahwa dirinya seorang Muslim. Harus punya identitas dan jangan malu kita menggunakan identitas itu. Jangan malu. Kalau ini nanti mau jenenge wong itu macam-macam. Kalau ini diundang acara resepsi, itu kalau teko, dia tetap sarungan ya tadi, tetap sarungan. Dilala tengah acara resepsi itu, ono penyanyi ini, ono dangdutan, dilala sing nyanyi ini cahaya itu bisa ono kaya. Kalau begitu berparkir, kalau begitu busuk lo jamin, biar tersingan orang apa. Masuk aja.
Begitu ketok kula mlebu langsung mandeg, langsung ganti acara. Langsung meneng kabeh. Oh tiba kalah karo salonku. Lah kadang kita sendiri itu menggunakan identitas kita itu malu kan ngoten nggih. Ini juga masalah itu. Nggih. Kita kalau punya identitas itu artinya orang itu akan membatasi diri gitu. Oh, bisa golongan santri. Orang kan membatasi diri kan begitu kan. Sehingga arep neko-neko itu tidak apa. Jadi arep neko-neko tidak. Cuman kalau menggunakan imamah saya tidak menyarankan. Namanya resepsi kok dari imamah usul. Dan untuk saya dan panjenengan menggunakan imamah saya tidak menyarankan. Kemarin sudah saya terangkan. Jadi menggunakan imamah itu sunnah dan boleh baik, tapi kudu sembrono. Ngoten Mas. Napa sembrono niku? Sesuai Pak. Enggak imamah gede ditakoni dari ora paham ya ora terus. Itu justru mempermalukan Islam kan ngoten nggih. Paling tidak sorban, tidak. Nah iki sih ngomong ono gak iso iku ono mangse ngoten. Ono panas. Malah ono kanca-kanca salat kurang ajar. Ono wong gawe imamah ajeng karena hafal temu di Saya sendiri itu jarang menggunakan imamah. Saya pernah bertemu ulama Mesir, pernah bertemu ulama Turki, dan saya dikasih hadiah imamah. Jadi imamah itu kalau diberikan oleh seorang ulama itu sebuah penghargaan. Ada, dan masih saya simpan. Pernah saya pakai cuma sekali atau 2 kali kalau nggak salah. Kalau dhewe kira tok iya, kan kampung aku nggak imamah ini. Iki ngoten lagi sawangane kaya wong pinter-pinter dhewe ya ngoten ya. Ini jarang sekali saya gunakan. Jarang sekali. Kalau pakai tinta saya menyarankan. Pakai sorban yang di pundak saya menyarankan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawamu padha nganggo padha gawe tetengen sira kabeh. Fa innal malaikata maka sedune para malaikat itu kok teman-teman tasawuf duweni tenger. Nah, ini kita diperintah mempunyai tenger, apa tenger? Tanda. Nah, itu tadi simbol atau identitas. Kopiah itu sebenarnya identitas muslim, tapi sekarang sudah tidak. Gitu? Enggak ya? Sekarang sudah tidak. Menteri naik foto kopiah kabeh. Gitu. Sekarang sudah tidak lagi menjadi identitas muslim. Nah, jadi gamis itu identitas kita, tapi itu di Indonesia. Kalau tidak di Indonesia enggak. Kalau nanti kedayawan konco adik kelas beliau ini kuliah di Mesir. Pas liburan, aku konco-konco ini jalan-jalan ke Indonesia. Jadi ada beberapa orang, sing 2 orang itu Nasrani. Kalau susun nang bandar, kali konco sopir. Begitu mudun, wong limo gak bisa kabeh. Jenenge konco sing kula kene nyupirin iki masa mencium tangan semua. Padahal sing loro itu Nasrani. Wah. Lha pakai gamis itu kalau di sana mau serapat dulu wong Nasrani wong apa ya pakai gamis karena itu adat. Gitu. Itu adat. Jadi kita harus punya identitas. Makanya kalau sering matur sama ini gak pakai Jawa, itu berarti gak punya identitas. Jawa ini mulai. Jadi wong Jawa ya kudu identitas nek Jawa, wong Madura ya identitas Madura. Wong Bali ya harus punya identitas, harus. Itu namanya menghargai identitas dirinya sendiri. Tetapi juga harus menghormati orang. Kan ngoten iki. Ya pokoknya saat ini pelajaran bahasa daerah kawan, wah sembunyi. Wah akhirnya Jawa orang ngerti Jawa ya. Seluruh batok orang ngerti. Ngopo seluruh batok. Gila. Zaman alitan mula niku sik ana pertanyaan anake sapi opo? Kan ngoten nggih. Napa anake sapi? Anake gajah.
Wis bingung sak iki. Anake sapi pedet, nek anake gajah nek anake kebo. Ada nggih, nek anake jajan. Lah nggih to, nggih. Non sewu, putrane jenengan ngerti napa mboten niki? Susah kan? Nek nanggal sepisan niku no. Iro walis. Nggih to? Ya Allah, itu budaya yang begitu luar biasa, gitu. Ya, mulai boleh ini. Loh, jangan mengatakan itu tidak penting, jangan. Identitas luar biasa. Tanah Jawa itu nek panjenengan meneliti, ini boleh cerita sejarah. Panjenengan pirsa, sejarah tanah Jawa itu siapa? Penanggalan itu penanggalan Saka itu tinggalannya siapa? Aji Soko. Aji Soko tahun karo sinten? Ya oh, kan akhirnya taruh kemudian minta jatah tanah selebar imamahnya. Mudah-mudahan dicopot ternyata seluas tanah Jawa. Identitas imamah, identitasnya sama. Haji Soko itu bukan orang Jawa, gitu, bukan orang Jawa, dan itu pembawa ajaran tauhid. Nah ini yang kita nggak pernah tahu. Sebelum ada Rasulullah, jauh sebelum Rasul tahun Saka. Jadi kenapa kok di Indonesia ini banyak pelajari kerajaan Putri Sima sinten niku? Sekarang meneh sampai itu kan SM sebelum Masehi. Aman itu. Ono emas sebelum neng dalan, orang sing maju. Kok bisa seketat itu? Itu kalau bukan ajaran tauhid tidak mungkin. Belum ada Islam belum ada. Maka sebutannya ajaran tauhid. Jadi jangan keburu menjustifikasi kita. Sebelum kita mempelajari. Itu memang sinau kula perbandingan agama. Qala al-Jilani wal mandubu ala ismaini ahaduma fi haqqillahi ta'ala wa huwa idza kana fi jama'atin wa majma'in nasi asani fi haqqil makhluqina wa huwa yatajammaluna bihi bainahum min anwa'i siyami. Wal mandub atau yang dimaksud dengan kesunahan ala ismaini itu terbagi dua. Ahaduhuma salah satunya merupakan hak Allah. Wa huwa ridha, yakni memakai ridha, sorban yang ada di pundak. Idza kana fi jama'atin, ketika bersama dengan ketika berjamaah. Wa majma'in nas, atau berkumpul dengan orang banyak. Jadi panjenengan kumpul wong akeh ngeten iki menggunakan ridha, itu haknya Allah. Haknya Allah. Kalau kita tidak menggunakan ridha berarti tidak memenuhi haknya untuk di sini disebut wal mandub kesunahan. Untungnya di sini. Asal adapun yang kedua fi haqqil makhluqin merupakan haknya makhluk. Wa huwa yatajammaluna bihi, yakni memperindah diri. Bainahum, ketika kita berkumpul di antara makhluk min anwa'i syabi, dengan pakaian yang bagus. Itu haknya makhluk. Jadi panjenengan kumpul akeh rapat, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, itu kita berarti memenuhi haknya makhluk. Adapun memakai ridha, itu kita memenuhi haknya Allah. Boten enten, temriku boten enten iki tambahan nggih, keterangan. Empun pokoknya gak nulis kene ya. Lebih banyak tambahan nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuhya kacegah anil iktiabi. Saking ora numbetake surban ing ngisore jambut, wa umira lan kaparintah bitalaki ngubetake surban ing ngisore jambut. Tadi menggunakan surban diubetke ngisore jambut. Enten iki perintah.
pun sunnah. Nuhia dicegah, tidak melakukan seperti ini itu dicegah. Artinya dicegah itu bukan berarti haram, bukan. Jadi kesunahan yang tepat seperti ini. Jadi ini termasuk teknis menggunakan surban atau imam. Teknik pun seperti 10 hadis karena babnya bab imamah. Kalau yakin sampai nggak ngakoni ngoten nggih. Jadi kalau kabeh mawon lah nggih. Nek tidak monggo lah kalau pakai surban. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Boten kudu bab iki pun sembarang takon iki. Boten? Nggih, Bapak. Waalaikumsalam. Apakah? Oh iya. Saya bacakan hadisnya. An Sa'idin qala ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arha tarfaha baina katifaihi. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id. Beliau melihat Rasulullah ini menggunakan imamah berwarna hitam yang menjulurkan bagian belakangnya sampai ke pundak. Imamah berwarna hitam. Terkadang Rasulullah memakai imamah berwarna putih. Terkadang Rasulullah memakai imamah berwarna hijau. Berarti Rasulullah menggunakan. Kalau hadis yang sebelumnya, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-imam al-amaimu al-qalanis. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir zaman Rasulullah, itu adalah imamah di atas qalanis. Qalanis itu kopiah, tutup kepala. Jadi kalau orang muslim pakai tutup kepala dulu baru pakai imamah. Tapi kalau Abu Lahab, Abu Jahal tidak pakai tutup kepala, langsung pakai imamah. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Terkadang Rasulullah pakai imamah itu begitu. Terkadang yang ditutupkan di kepala gitu saja. Itu sama-sama boleh. Ya, sama-sama boleh. Nah, kalau jenengan dari imam masing ini, koyo wis suwean ini timbangane. Dadi oleh nyelempitno iki supaya rapi, koyo kesuwen kira-kira. Jadi apakah Rasulullah menggunakan imamah? Iya. Tetapi beda dengan imamah yang digunakan oleh orang-orang kafir. Maka saya sering mengatakan pakai imamah itu sunnah Rasul, tetapi juga sunnahnya Abu Lahab. Begitu. Tetapi juga sunnahnya Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang dari imamah, wajahnya tabasum, tersenyum, akhlaknya baik, maka itu sunnah Rasul. Kalau orang dari imamah, wajahnya mulat-mulat. Abu Lahab itu artinya mulat-mulat, api yang menyala-nyala, wajahnya merah padam, muam-muan dan lain sebagainya. Berarti itu sunnah. Begitu logikanya. Nanti nggak Bapak ini. Abu Lahab juga pakai imamah, berarti seolah-olah imamah itu budaya. Iya. Betul. Kemarin saya terangkan. Jadi gamis imamah itu ada yang kemudian diangkat menjadi syariat. Betul. Jadi Rasulullah lahir, Rasulullah masih kecil, itu bangsa Arab, orang Quraisy itu sudah pakai imamah, sudah pakai gamis. Dan Rasulullah menyukai itu karena tidak berlawanan dengan syariat. Maka dalam qawaidul fiqhiyah, kemarin saya sampaikan, al-adatul muhakkamah illam tukhalifus syar'i. Adat itu bisa menjadi ketetapan hukum selama tidak berlawanan dengan syariat. Ini kaidah. Jadi ada kaidah fikih, ada fikih. Fikih itu produk hukum. Kaidah fikih itu rumus untuk memutuskan hukum. Nah, jadi kaidahnya adat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.
Panjenengan bikin kebiasaan baru monggo. Dan itu menjadi sebuah ketetapan hukum boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Panjenengan dari kebiasaan baru, adat itu kan kebiasaan. Saben dina Selasa bar maghrib ngaji, kebiasaan. Sehingga menjadi adat tradisi teng kampung jenengan. Pokoknya Selasa ngaji, ditambahi dikembangkan. Nek ngaji di bulan wedhus, mangane ngono. Sampai ndak ambil gak terutan saya. Amin. Bapak nih, sehingga menjadi ada tradisi. Pokoknya nek Selasa wayah ngaji belek. Telat amine, malah kata sekali. Banyak yang berperasaan itu ibu-ibu, nek bapaknya gak pakai perasaan. Sehingga menjadi kebiasaan, jadi adat. Pokoknya agar Selasa ngaji belek, terus rampatan, apa rampatan? Subuhnya dibeber makan bersama, menjadi tradisi. Lah ini tidak berlawanan dengan syariat, itu bisa menjadi hukum. Ada nih, itu kaidah rumus. Ada nih. Jadi garis imamah itu adat yang diangkat menjadi syariat. Jadi lewat matur masih wong Nasrani, mereka kan Kristen Ortodok yang banyak. Itu ya pakai garis. Makanya sampai nek delok teng ini Palestina, itu kan negara tempat destinasi tiga agama kan ngoten nggih. Ya panjenengan delok nun sewu, paus kok yo kuplukan. Gitu. Lenti. Jadi sampean kuplukan dirusak. Yo gak yo aja muni ngono. Salah tuh. Jadi semua mesti ada kemiripan karena ujungnya itu agama tauhid. Gitu. Kristen Nabi Isa, agama tauhid. Gitu. Yahudi Nabi Musa, agama tauhid, pasti ada kemiripan. Mungkin panjenengan tahlil la ilaha illallah itu akar katanya kan hailala. Nek panjenengan tahu ngaji tasrif sorof, hailala yuhaililu hailalatan. Tapi haleluya itu ya haleluya. Loh iya, memang begitu. Memang begitu. Apa hailala itu? Menyuwijati Gusti Allah, apa bahasa Indonesia? Mengesahkan Tuhan. Dia memang begitu. Karena akarnya sama, ujungnya itu sama. Yang menjadi problem itu kan terjadi pasal amandemen dan lain sebagainya itu kan. Sehingga diluruskan dan diluruskan. Dan kita berbicara begitu kita menjadi luas kan. Nabi Musa itu nabi kita, Nabi Isa nabi kita, Nabi Ibrahim nabi Nuh nabi kita. Tetapi kita umat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga syariatnya mengikuti. Kita tidak boleh nggak iman pada Nabi Isa, tidak boleh. Dosa malah kan begitu. Jadi kok ada kememperan yang sumbernya sama. Pasti ada yang bersinggungan, pasti ada yang memper-memper. Makanya balik melek lo matur gawe imamah, tapi kok ngamuan, itu berarti gitu lah. Setelahnya begitu. Pasal mari, ini monggo. Oke. Iya, betul. Kalau yang disebut imam itu yang surbannya, yang ditutupkan di kepala, pakai kopiah ditutupi surban, terus dikei apa jenenge bundel ini. Apakah itu sunnah? Tidak, itu pengaman. Dan keterangan kersane boten. Hanya begitu saja. Loh iya betul, memang begitu. Kalau yang surbannya, ridaknya yang ditaruh di atas kepala itu termasuk imamah. Jadi pakai imamah itu bisa diubeng-ubeng, bisa disambil nih, apa disambil? Nah, sama-sama bisa. Itu kategori imamah. Jadi kalau pakai
seperti apa itu nih? Bundel sih. Itu pengaman. Nanti ada metu-metu gawe iku nek angene banter mboten hanya begitu saja. Nah, orang gawe iku ra apa-apa dikemiteni ra apa-apa. Sampun nonton lagi? Oh monggo ibu. Waalaikumsalam. Bab masjid. Jadi masjid-masjid itu ketika orang yang hadir di dalam masjid itu berbicara urusan dunia, masjid-masjid itu irtafa'atil masajid, naik ke atas untuk mengeluh kepada Allah, tapi dipapak oleh malaikat. Wis bali Allah, wis tak urusane wong-wong sing berbicara urusan dunia di dalam masjid. Kami akan menghancurkan mereka. Apakah ini yang dimaksud sebagaimana hadis yang menyatakan man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahabatallahu amalahu arba'ina sana. Orang yang berbicara urusan dunia di masjid maka amalnya 40 tahun dihapus oleh Allah. Tidak hanya itu. Jadi orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid itu tidak hanya amalnya dihapus, tetapi dihancurkan oleh para malaikat. Jadi itu litakid. Jadi memperjelas. Jadi sanksinya apa saja. Kalimat dihancurkan oleh para malaikat itu bisa berarti yang dihancurkan itu perekonomian. Bisa jadi yang dihancurkan itu ketentraman keluarganya. Bisa jadi kesehatan. Sing paling susah kayak sing dihancurkan pikiran. Jadi kalau gawene mumet karepe dhewe kan itu paling susah. Jadi itu litakid sebenarnya, memperkuat hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya mengatakan orang yang berbicara urusan dunia dalam masjid 40 tahun amalnya dihapus oleh sholati, posoni, wiridani, sodakoi dihapus, dihilangkan oleh naudzubillah. Makanya itu dengan ini nanti di akhirat itu akan ada banyak orang begitu pede, percaya diri, merasa amalnya banyak. Begitu dihisab ternyata nol. Antara lain yang begini-begini. Itu kan urusan akhlak. Karena masjid itu Baitullah, maka ketika kita sudah masuk ke Baitullah, maka hendaknya kita menghadapkan diri kita kepada pemilik rumah itu. Dengan kedayaan wong, tamu itu begitu dilungguhke, delok lemari, delok meja, dijak ngomong karo tuan rumah ini, tolak. Kira-kira tuan rumah itu semua. Contohnya seperti tadi. Ini yang sebenarnya banyak orang melakukan. Kalau betul ngomong Pak Rumah WA, podo bae. Podo. Ngoten nggih. Sampun? Sampun nggih? Nggih, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.